Oke, kami dari kelompok 41, kami akan menjelaskan mengenai latihan yang sudah kami lakukan mengenai potensi masalah dan juga bagaimana strategi mitigasi berdasarkan nilai-nilai berakhlak yang sudah kami jelaskan di latihan-latihan sebelumnya, seperti itu. Dan ini nilai berakhlak yang pertama yaitu mengenai berorientasi pelayanan. Potensi masalah yang mungkin muncul yaitu masih ada pegawai yang mungkin lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat atau mungkin masih dinilai oleh masyarakat itu kurang ramah saat berinteraksi. Nah, strategi mitigasinya yaitu kita coba menyusun checklist pelayanan publik yang sederhana dan mudah diingat dan mungkin isinya bisa seperti standar keramahan, seperti sapaan, penggunaan bahasa yang jelas, dan juga bahasa yang lebih berempati ke masyarakat, sehingga dapat dihabituasi dalam interaksi sehari-hari oleh seluruh pegawai. Lalu potensi masalah yang kedua, kemungkinan adanya respon yang lambat terhadap permintaan data atau informasi kepada pemerintah daerah, akademisi, atau masyarakat. Nah, solusinya adalah menata dan mengelola bank data air tanah sesuai dengan klasifikasi dan tujuannya, sehingga dapat dicari dengan cepat dan dapat dibagikan secara tepat waktu kepada pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat. Nah, untuk yang masalah ketiga, potensi adanya kemunculan eh, pertanyaan dari masyarakat mengenai alur pelayanan perizinan air tanah sehingga dianggap panjang dan rumit karena sosialisasi perizinan yang tidak merata. Nah, solusinya adalah membuat infografis yang sederhana atau video singkat yang mungkin bisa dipublikasikan secara aktif. Lalu bisa juga dikembangkan frequently asked question agar masyarakat bisa cepat memahami prosedur dan pembuatan template dokumen persyaratan perizinan. Nah, masalah yang terakhir yaitu mengenai minimnya publikasi hasil kajian atau penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk tata ruang atau mitigasi bencana dan lain-lain. Nah, mitigasinya adalah mendorong kolaborasi dengan universitas atau akademisi untuk memperluas penyebarluasan hasil kajian, aktif menulis di media sosial dan jurnal. Ya, baik. Selanjutnya mungkin bisa dari penjelasan Mas Galih ya untuk terkait akuntabel. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Feby untuk nilai selanjutnya yaitu akuntabel, di mana kita harus dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita. Itu ada beberapa poin-poin masalah yang mungkin saja nanti bisa terjadi. Untuk yang pertama itu adalah laporan pekerjaan yang tidak konsisten, kemudian keterlambatan input data dan juga minim transparansi publik. Dan solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi pelaporan dan sistem monitoring online yang hal itu dapat diakses oleh publik secara real time ataupun kalau tidak itu diberikan jangka waktu tertentu yang konsisten jangka waktunya sehingga waktu nanti publik dapat memperkirakan kapan dapat mengakses data tersebut. Kemudian masalah selanjutnya adalah adanya mikrocelah untuk bertindak tidak jujur dan untuk solusinya adalah penerapan pengawasan berlapis atau peer review serta optimalisasi sistem pengauditan. Untuk masalah selanjutnya yaitu adanya perasaan sense of belonging atau perasaan yang berlebihan yang memunculkan perilaku menggunakan fasilitas atau kewenangan instansi dengan sesuka hati. Dan untuk solusinya adalah menguatkan SOP penggunaan fasilitas yang jelas serta melakukan monitoring penggunaan fasilitas tersebut dengan baik. Selanjutnya untuk nilai kompeten, di mana kita harus memiliki kompetensi yang sesuai untuk dapat menunjang pekerjaan kita. Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa permasalahan yang mungkin nanti akan dihadapi. Yang pertama adalah sebagian ASN dirasa kurang update dengan perkembangan ilmu terbaru. Dan untuk solusinya adalah ASN bisa membuat sesi khusus untuk belajar di unit kerja, misalnya mengadakan sesi knowledge sharing, entah itu bulanan atau mingguan. Selain itu juga dapat melalui mentoring internal antara ASN. Dan masalah selanjutnya adalah adanya perasaan cepat merasa puas atas suatu pekerjaannya sehingga malas untuk melakukan peningkatan diri atau upgrade ilmu. Dan untuk solusinya adalah meningkatkan intensitas pengadaan bimbingan teknis atau diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penguatan mindset untuk ingin terus belajar atau growth mindset. Masalah selanjutnya adalah pengembangan diri yang terhalang oleh waktu atau beban kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah mengintegrasikan program pelatihan dengan jam kerja serta memberikan insentif tambahan bagi pegawai yang aktif belajar. Hal ini juga sekaligus sebagai
pemicu semangat untuk pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensinya. Dan selanjutnya adalah masalah mengenai pegawai yang tidak berani melakukan inisiatif sendiri sebelum adanya perintah atasan. Dan untuk solusinya adalah dapat meminta konfirmasi batasan yang jelas kepada atasan terkait hal apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Selain itu juga dapat membuat forum atau yang membahas tentang ide atau inovasi di mana pegawai tersebut dapat menyampaikan gagasannya tanpa takut salah atau merasa dihakimi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu untuk 2 poin tersebut. Saya kembalikan ke Mbak Feby. Terima kasih. Baik, untuk indikator berikutnya ada harmonis oleh Mbak Pina. Silakan Mbak Pina untuk menjelaskan hasil penemuannya. Baik untuk harmonis. Bentar. Baik untuk harmonis, kita ada menemukan 2 masalah. Di mana masalah yang pertama itu kira-kira kurangnya komunikasi antar diskusi pegawai dalam tim, sehingga dalam mengerjakan pekerjaan itu semuanya terhambat karena nggak ada komunikasi itu. Itu untuk mitigasinya itu bagaimana mengadakan forum session, sharing session gitu. Misalnya tiap pagi sebelum mulai pekerjaan atau seminggu sekali. Jadi kayak diskusi gitu tentang Pokja atau dalam rekan-rekan satu Pokja itu jadi kayak diskusi lah apa yang kira-kira bisa dibantu atau bisa sekedar kenalan, diskusi santai jadi kayak lebih dekat. Terus ada juga masalah yang kedua itu junior yang segan terhadap senior. Jadi kayak kalau junior tuh segan terhadap senior kan kita mau bertanya segan. Terus kalau misalnya seniornya juga kayak enggan gitu berhubungan yang di luar konteks pekerjaan pada juniornya. Nah ini bagaimana mitigasinya itu yaitu dengan menerapkan budaya apresiasi rekan kerja. Bagaimana kita berhadapan dengan eh, senior kita atau bagaimana senior itu berhadapan dengan juniornya. Itu sikap dan perilakunya baiknya seperti apa sih? Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Wiwin. Baik, selanjutnya di bagian loyal, kami melihat ada 3 potensi yang akan menjadi potensi masalah dalam penerapan loyalitas dalam berakhlak. Yang pertama itu sense of urgency yang rendah, yang dapat memicu, yang dapat terjadi karena penerapan prinsip work-life balance. Jadi mungkin beberapa pegawai yang tidak ada yang tidak mau tahu lagi tentang pekerjaannya di luar jam kerja atau di luar hari kerja, sementara pekerjaan itu adalah sesuatu yang melekat di pegawai tersebut, di mana hanya dia yang mengerti gitu. Nah, untuk mitigasinya yaitu dilakukan penguatan kode etik dan fakta integritas, sehingga setiap pegawai bisa mengerti bahwa kontribusinya itu sangat diperlukan walau di luar jam kerja. Selanjutnya ada masalah terkait adanya perasaan segan atau malu atas judgement si paling kerja atau si paling PNS gitu kan. Mungkin misalkan kita lagi di luar gitu bersama teman-teman, sementara kita telepon sama atasan kita, di mana butuh butuh report segera gitu kan. Jadi mau nggak mau memang harus dikerjakan. Sementara kita masih sedang dalam proses sosialisasi bersama teman kita. Nah, dengan permasalahan tersebut itu bisa dimitigasi dengan sosialisasi tentang pentingnya menjaga citra instansi. Jadi dengan kita tetap melaksanakan pekerjaan kita di luar jam kerja, itu juga bisa menumbuhkan citra yang baik akan instansi kita, karena citranya itu jadi kayak kita tuh bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Potensi masalah selanjutnya yaitu beberapa keputusan pemimpin dirasa kurang sesuai sehingga pegawai menjalankan perintah dengan hati yang setengah-setengah. Itu untuk permasalahan ini bisa dimitigasi dengan role model pemimpin yang harusnya konsisten dan komunikasi yang terjaga antar pegawai. Jadi antara pemimpin dengan pegawai itu bisa selaras.
Untuk selanjutnya yang komponen adaptif ada dua yang bisa menjadi kemungkinan masalah atau potensi masalah. Yang pertama yaitu kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, misalnya perubahan sistem kerja digital atau aturan baru. Ini dapat dimitigasi dengan pelatihan transisi digital, workshop inovasi dan change management, dan selanjutnya sharing praktik baik dari instansi lain. Untuk yang potensi masalah kedua, yaitu terlalu nyaman dengan pola kerja yang biasanya seperti ini gitu kan. Jadi ketika ada sesuatu pola yang baru, sulit untuk menerima gitu, karena udah terbiasa dengan pola kerja yang sebelumnya. Nah, ini dapat dimitigasi dengan setelah dilakukan yang tiga tadi itu, yang pelatihan, workshop, sharing, nah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan adaptasi pegawai atas pekerjaan baru atau turunannya. Kenapa ini ditambahin monef? Karena untuk yang pertama itu, yang kesulitan untuk menyesuaikan diri, dia case-nya dia pengen berubah, tapi dia memang perlu ditemanin gitu. Kalau yang kedua, dia tuh kesulitannya itu berasal dari dirinya sendiri gitu. Jadi memang harus dimonitoring terhadap perkembangannya gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Feby. Baik, terima kasih kepada Mbak Wiwin atas penjelasan terkait nilai berakal adaptif dan loyal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang nilai kolaboratif. Di sini ada beberapa uh, hambatan dan beserta solusinya. Langsung saja, yang pertama ada ego sektoral antar unit, koordinasi lambat, sulit membangun sinergi lintas instansi. Ego sektoral muncul ketika tiap unit merasa lebih penting daripada yang lain. Jadi hal ini membuat unit hanya bisa fokus pada tugasnya sendiri tanpa melihat kepentingan organisasi secara menyeluruh. Akibatnya koordinasi antar unit berjalan lambat, komunikasi tidak efektif, dan sinergi lintas instansi sulit untuk tercapai. Jadi solusinya yaitu kita bisa membentuk tim lintas unit dengan target yang jelas. Dengan adanya tim lintas unit ini, semua pihak bisa duduk bersama dalam satu kerangka kerja yang memiliki tujuan yang sama, target yang jelas, akan mencegah tumpang tindih nih pekerjaan dan memaksa setiap unit untuk saling berkoordinasi. Yang kedua ada uh, tidak saling mengenal antar unit sesama eselon 1 dan 2. Seringkali pejabat antar unit eselon 1 dan 2 hanya berinteraksi sebatas formalitas rapat saja. Minimnya interaksi personal membuat kerjasama menjadi kaku, komunikasi tidak lancar, dan koordinasi sering terhambat. Padahal kolaborasi lebih mudah terbangun bila ada saling mengenal dan saling percaya. Solusinya ada bisa diadakan acara yang memfasilitasi perkenalan antar unit, acara informal seperti leadership gathering, forum koordinasi tematik, atau kegiatan team building dapat mencairkan suasana antar unit. Yang ketiga ada hambatannya rasa ingin menang sendiri di individu. Di dalam tim kadang ada individu yang merasa idenya yang paling benar, tidak mau menerima masukan orang lain, atau ingin tampil lebih menonjol. Jadi sikap ini menimbulkan konflik internal dan menurunkan semangat kebersamaan serta menghambat kinerja tim. Jadi solusi yang bisa diterapkan bisa menerapkan reward berbasis kinerja tim, jadi bukan hanya individu, serta menanamkan budaya win-win dengan menekankan keberhasilan tim sebagai ukuran kinerja. Jadi individu akan lebih terdorong untuk bisa bekerja sama. Yang keempat ada ASN lebih fokus mengejar prestasi individu daripada keberhasilan tim. Hampir sama sih dengan poin yang ketiga. Beberapa ASN mungkin cenderung bekerja untuk mendapatkan penghargaan pribadi atau penilaian kinerja individu. Jadi dampaknya kerjasama dalam timnya tersebut terabaikan dan ada kecenderungan untuk bekerja secara terpisah-pisah. Jadi hal ini memerlukan efektivitas kolaborasi lintas unit. Jadi solusinya bisa dilakukan evaluasi rutin hasil kerja tim kolaborasi, evaluasi berkala membantu melihat sejauh mana nih kerjasama berjalan dan memastikan keberhasilan dinilai dari pencapaian tim. Jadi dengan cara ini ASN akan diarahkan untuk memprioritaskan kontribusi pada keberhasilan kelompok, bukan hanya mengejar prestasi individu. Yang kelima ada instansi enggan berbagi data karena takut disalahgunakan pada pihak lain.
kurangnya kepercayaan antar instansi membuat data sering ditutup rapat. Padahal data merupakan kunci dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Jika tidak ada keterbukaan, koordinasi terhambat, duplikasi program bisa terjadi, dan pelayanan publik menjadi kurang optimal. Jadi solusi yang bisa dilakukan yaitu membuat perjanjian kerjasama resmi atau MOU dengan sistem keamanan data yang terjamin. MOU juga bisa memperjelas aturan penggunaan data, hak dan kewajiban setiap pihak, serta sanksi bila terjadi penyalahgunaan. Yang keenam, yang terakhir adanya kurangnya sarana bersama untuk berkolaborasi. ASN dari berbagai unit sering kesulitan berbagi informasi atau mendiskusikan pekerjaan karena menggunakan sistem yang berbeda-beda. Akibatnya komunikasi berjalan lambat dan koordinasi menjadi rumit. Jadi solusi yang bisa dilakukan itu membuat aplikasi bersama atau platform kolaborasi digital dengan platform kolaborasi, misalnya aplikasi manajemen proyek, chat group resmi, atau dashboard monitoring, semua bisa bekerja secara transparan, real time, dan terdokumentasi. Jadi hal ini mempercepat koordinasi serta mengurangi miskomunikasi. Sekian dari saya. Dikembalikan kepada Mbak Dini. Begitu paparan dari kami, dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya.